Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi, Pendeta GKI Kebonjati, Bandung. Renungan kita hari ini, Selasa 2 November 2021, berjudul Jangan Kapok Berbuat Baik. Didasarkan pada Kisah Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Rasul pasal 7 ayat 25. Saya membacakan untuk kita. Dengarlah firman Tuhan. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Sahabat YKB, ada seorang pemuda asal desa Sajat di India bernama Syamlal. Ia berhasil membuat danau buatan hanya dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu sekop miliknya. Ia mengerjakan pembuatan danau itu selama 27 tahun. Ia melakukan usaha itu sejak usia 15 tahun. Dan kemudian ia mengakhirinya pada usia 42 tahun. Barulah danau mini itu akhirnya selesai. Kepeduliannya terhadap warga desa yang kekurangan air, ide dan usahanya untuk membuat danau mini ini awalnya ditertawakan dan dicibirkan oleh warga sekitarnya. Tetapi akhirnya warga desa memujinya, Syamlal, sebagai teladan dan juga penyelamat mereka. Kini mereka memiliki cadangan air bagi kebutuhan sehari-hari dan tidak lagi mengalami kekeringan seperti waktu-waktu yang lalu. Demikian juga dengan kisah Stefanus ketika ia diadili di dalam pembelaannya di hadapan para ahli Taurat yang menudingnya secara keji. Stefanus mengangkat sebuah contoh, yaitu kisah pengalaman Musa yang ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya. Dengan mengangkat Musa, sosok penting dalam kitab Taurat, Stefanus seolah-olah hendak menunjukkan bahwa ia tidak kaget jika sekarang saat itu ia ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya sendiri ketika ia berbuat baik. Stefanus tidak mau menyerah dan akan terus melanjutkan perbuatan baiknya sebagai pengikut Kristus. Di dalam kehidupan para nabi dan juga para rasul juga mengalami peristiwa bahwa sekali lagi perbuatan baiknya disalahartikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang salah mengerti tentang perbuatan baik yang kita lakukan, jangan kaget, karena hal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Tuhan menginginkan kita tidak kapok berbuat baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengakui rasa terluka, sedih, kecewa, jengkel, marah. Tetapi setelah itu kita mengalihkan emosi yang negatif itu, tidak terlarut dalam emosi yang negatif itu, kemudian kita mengingat hal yang positif, yaitu apa? Kita ingat bahwa hal yang serupa juga dialami oleh para nabi dan para rasul. Jadi, kalau itu adalah jalan salib yang harus kita lalui, mari kita lalui bersama. Dan kita memaafkan mereka yang salah mengerti akan perbuatan baik kita. Yang kedua, tidak ada gunanya untuk balas dendam ataupun jera untuk berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Tidak peduli respon apapun yang diberikan, entah berterima kasih, entah sinis, entah mencibir, menghina, dan lain sebagainya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak peduli ketika pohon itu dimaki, dimarahi, dihina, dilempar batu. Pada dasarnya ia tetap akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula orang yang baik seharusnya juga tahan dalam penderitaan dan tetap menghasilkan perbuatan yang baik apapun yang terjadi. Ketiga, jangan kapok, jangan bosan berbuat baik. Meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang kita inginkan, percayalah pada waktunya apa yang kita taburkan baik suatu waktu akan menghasilkan yang baik juga. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata,
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh kapok untuk berbuat baik. Ya Tuhan, biarlah kami dengan sukacita menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami mendoakan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesusahan. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah yang kami kasih, pemerintah Indonesia yang berjuang untuk melakukan yang baik bagi rakyat dan bangsanya. Terima kasih untuk juga tenaga medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.